Oke, kita sebut saja eh, klip video ini adalah sebuah instruksi kelas ya atau kelas instruksi karena merupakan eh, cakupannya hanya satu topik ya, cakupannya hanya satu topik dari topik besarnya sebenarnya adalah ini chapter 9 dari bukunya Kiso yang akan saya terangkan kepada eh, Anda sekalian ya. Dan untuk kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai akuntansi sumber daya alam ya, dan audiensnya adalah kalian ya, murid saya atau siapapun yang tengah menempuh mata kuliah akuntansi tingkat dasar. um, Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam sebenarnya ya? Sumber daya alam itu mencakup sumber daya kehutanan ya, kayu atau pepohonan yang sedang tumbuh atau hidup gitu ya, serta sumber daya yang diekstrak dari bawah tanah seperti misalnya minyak, gas, dan juga mineral. Terkait dengan sumber daya kehutanan ya, IFRS atau SAK yang saat ini berlaku di Indonesia itu mengkategorikannya sebagai aset biologis. Ya. Aset biologis ini memiliki pengaturan akuntansi yang khusus, di mana pada setiap akhir periode aset biologis ini harus disesuaikan dengan nilai wajar. Dengan kata lain, model penilaian yang diharuskan oleh standar akuntansi yang berlaku di Indonesia terkait dengan nilai dengan aset biologis ini adalah model nilai wajar. Ya. Pada dasarnya perlakuan akuntansi terkait dengan sumber daya alam ini hampir atau bisa dikatakan sama ya dengan aset tetap, ya, di mana di dalam aset tetap kita mengenal istilah depresiasi atau penyusutan, sedangkan kalau di dalam di dalam sumber daya alam kita menyebutnya sebagai depresi ya. Prinsip biaya perolehan juga kita pakai ya, dalam arti cost atau biaya perolehan itu mencakup harga atau biaya yang diperlukan untuk memperoleh sumber daya serta menyiapkan sumber daya itu sampai dengan siap untuk digunakan. Um, Pada dasarnya perlakuan akuntansi depresi itu sama persis dengan depresiasi atau penyusutan. Di mana depresi ini merupakan alokasi biaya perolehan ya dari sumber daya mineral atau sumber daya alam menjadi biaya sepanjang masa manfaat atau umur manfaat dari aset. Ya. Depresi yang paling lazim digunakan adalah menggunakan metode unit aktivitas. Baik, kita sekarang ke ilustrasi saja supaya lebih fokus ya. Kita punya perusahaan namanya Land Coal Company. Land Coal Company ini mengeluarkan dana sebesar 5 juta dolar Amerika ya untuk memperoleh suatu area pertambangan batu bara ya yang diestimasi akan memiliki mengandung 10 juta ton batu bara ya, 10 juta ton batu bara. Dan pada setelah proses ekstraksi selesai itu nilai residu diestimasi tidak ada ya. Nilai residu atau nilai sisanya tidak ada. Jadi kita punya beberapa angka penting di sini. Ya, perolehan sebesar 5 juta dolar, kemudian estimasi kandungan mineral atau kandungan batu bara sebanyak 10 juta ton ya, 10 juta ton.
Maka bagaimanakah proses depresi atau alokasi dari angka 5 juta itu dilakukan? Ya, kita akan membahasnya di sini. Pertama yang harus dihitung adalah tarif dari depresinya, tarif depresi per unit. Ya, tarif depresi per unit itu dihitung dengan cara estimasi kandungan batu bara dibagi dengan dihitung dengan cara biaya perolehan dibagi dengan estimasi kandungan batu bara. Ya. 5 juta dolar dibagi dengan 10 juta ton, sama dengan 50 sen. 50 sen per ton. Ya. 50 sen per ton. Jika pada tahun pertama, misalnya berhasil diekstrak sebesar atau sebanyak 800.000 ton, maka depresi untuk tahun pertama adalah sebesar 400.000. Atau beban depresi untuk tahun pertama adalah sebesar 400.000. Jurnalnya adalah seperti berikut. Dalam hal ini, beban depresi di debit sebesar 400.000 dan akumulasi depresi di kredit sebesar jumlah yang sama, 400.000. Jadi pada prinsipnya kalau dilihat dari prosedur ini ya, depresi itu sama dengan penyusutan yang menggunakan metode unit aktivitas. Baik, ini adalah penyajiannya di neraca, ya, penyajian tambang batu bara di neraca. Disajikan menurut biaya perolehan sebesar 5 juta dikurangi dengan akumulasi depresi. Sehingga nilai bukunya atau nilai tercatatnya pada akhir tahun pertama berjumlah 4.600.000. Pada tahun-tahun berikutnya, depresi diperhitungkan dengan cara yang sama, yaitu tarif depresi per ton dikalikan dengan jumlah batu bara yang berhasil diekstrak dari pertambangan tersebut. Ya. Nah, pada contoh sebelumnya ini diasumsikan bahwa semua batu bara yang diekstrak itu laku terjual, gitu ya. Sehingga semuanya di sini dibebankan sebagai beban depresi. Nah, bagaimana jika ternyata sebagian saja yang laku? Kalau sebagian saja yang laku, maka untuk komponen yang belum laku itu dicatat sebagai persediaan dan dilaporkan pada bagian aset lancar di dalam laporan posisi keuangan atau neraca, gitu ya. Jadi pembebanan itu terjadi hanya apabila kandungan batu baranya sudah laku. Kalau belum laku, maka dia didebet sebagai aset, diberi label misalnya persediaan dan dilaporkan pada kelompok aset lancar. Oke, demikian untuk instruksi kelas yang terkait dengan sumber daya alam ini ya. Sampai jumpa lagi pada instruksi kelas berikutnya. Terima kasih.